Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Khairul Rafiki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Sebagai guru atau pendidik yang baik, kita dituntut bukan hanya cakap dan mahir dalam mengajar, namun juga harus menguasai tentang evaluasi yang dalam hal ini adalah melaksanakan tes hasil belajar. Karena dengan tes hasil belajar yang baik, maka pendidik akan tahu sejauh mana capaian belajar peserta didik selama pembelajaran. Baiklah, video kali ini saya mulai dengan pengertian tes hasil belajar. Pada dasarnya, banyak sekali pendapat para ahli yang menjelaskan tentang inti atau maksud dari tes hasil belajar. Namun, secara keseluruhan pada intinya, tes hasil belajar bermakna sebuah cara untuk mengukur penguasaan serta perkembangan kemampuan belajar peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Pada dasarnya, terdapat beberapa ranah yang dapat diukur terkait tentang tes hasil belajar. Menurut Benjamin Bloom atau yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom, beliau mengungkapkan bahwa terdapat 3 ranah yang dapat diukur dalam tes hasil belajar peserta didik. Ranah yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu ranah yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, serta evaluasi. Berikutnya adalah ranah afektif, yang mana ranah ini berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan kemudian internalisasi. Ranah yang terakhir menurut Benjamin Bloom adalah ranah psikomotorik, yakni ranah yang berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Terdapat 6 aspek dalam ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, serta gerakan ekspresif dan interpretatif. Selanjutnya adalah teknik penyusunan tes. Sebuah tes bisa dikatakan baik dan berkualitas apabila mengacu pada prinsip-prinsip atau ciri-ciri sebuah tes yang baik. Setidaknya terdapat 5 poin menurut para ahli tentang ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama adalah validitas. Validitas maksudnya adalah sebuah tes bisa dikatakan valid apabila secara tepat dan benar sudah dapat mengungkap atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu yang kedua adalah reliabilitas. Maksud dari reliabilitas di sini adalah tes dapat dikatakan reliable apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali dan terus-menerus terhadap subjek yang sama, maka akan menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya stabil. Maka tes tersebut bisa dikatakan reliable. Selanjutnya adalah objektivitas. Objektivitas di sini maksudnya adalah tes dilaksanakan dengan apa adanya dan jauh dari unsur-unsur subjektivitas. Yang keempat adalah praktikabilitas. Ciri-ciri dari tes yang bersifat praktikabilitas di sini, yang pertama adalah bersifat sederhana. Yang kedua, tes dilengkapi dengan kunci jawaban atau pedoman scoring. Dan yang ketiga adalah tes hasil belajar dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Yang terakhir atau yang kelima dari ciri-ciri atau prinsip-prinsip tes yang baik adalah ekonomis. Dari namanya ekonomis, tentu tes yang baik adalah tes yang hemat. Hemat dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Selain 5 prinsip di atas, terdapat ahli yang menambahkan dengan 5 prinsip lain, yakni prinsip continuity atau prinsip berkelanjutan. Yang kedua adalah prinsip komprehensif atau menyeluruh. Dan yang ketiga atau yang selanjutnya adalah prinsip sistematis, akuntabel, dan beracuan kriteria. Sistematis artinya penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap.
dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Akuntabel memiliki arti penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan beracuan kriteria adalah penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk tes hasil belajar. Secara umum, tes hasil belajar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bentuk uraian atau biasa dikenal dengan esai, yang dimaknai dengan tes yang berbentuk pertanyaan atau perintah yang biasanya membutuhkan jawaban berupa kalimat yang cukup panjang. Yang kedua adalah tes bentuk objektif, yakni tes yang dimana butir soal telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Untuk tes objektif ini terdapat beberapa macam jenis, yakni yang pertama adalah completion type test yang terdiri dari completion test atau tes melengkapi dan tes fill-in atau mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan. Yang kedua adalah selection type test, tes yang jawabannya dengan mengadakan pilihan. Tes ini terdiri dari biasanya pilihan ganda, lalu benar atau salah, true or false, dan yang ketiga adalah matching atau menjodohkan. Dari kedua bentuk tes tersebut, tentunya terdapat teknik penyusunan yang berbeda-beda. Yang pertama, kita mulai dari teknik penyusunan tes hasil belajar bentuk uraian atau esai. Bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah diusahakan agar butir-butir soal dapat mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran. Yang kedua adalah diusahakan agar susunan kalimat soal dibuat berlainan dengan yang terdapat dalam buku pelajaran. Jadi, soal untuk tes uraian atau esai hendaknya kalimat dibuat berbeda dengan buku pembelajaran. Yang ketiga adalah disusun dan dirumuskan jawaban yang betul. Dan yang keempat, diusahakan pertanyaan-pertanyaan dibuat secara variasi. Selanjutnya, kalimat soal hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk teknik penyusunan dan hasil belajar bentuk uraian adalah menyusun pedoman tentang cara mengerjakan butir-butir soal. Selanjutnya adalah teknik penyusunan tes hasil belajar bentuk objektif. Poin pertama, hendaknya hindari pengulangan kata-kata yang sama dalam pilihan. Selanjutnya, hindari rumusan kata yang berlebihan. Ketiga, susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Yang keempat, hindari penggunaan kata-kata ilmiah atau istilah yang aneh atau mentereng. Selanjutnya, semua pilihan jawaban harus homogen atau dimungkinkan sebagai jawaban yang benar. Dan yang keenam atau yang terakhir, hindari membuat jawaban yang benar selalu ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah. Itu adalah teknik penyusunan tes hasil belajar bentuk objektif. Setelah di awal tadi dijelaskan tentang teknik penyusunan tes hasil belajar, selanjutnya adalah teknik implementasi atau teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Karena ketika sebuah tes disusun atau direncanakan dengan prinsip-prinsip yang baik, maka teknik pelaksanaannya pun harus mengacu pada prinsip-prinsip yang baik. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai harapan. Pada dasarnya, pelaksanaan tes terbagi menjadi dua, yakni tes tertulis dan tes lisan. Untuk tes tertulis, teknik pelaksanaan yang pertama adalah ruang tempat harus jauh dari keramaian, kebisingan, dan lalu larang orang. Yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar dan tidak berdesakan. Dan yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Yang keempat, dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar. Hal ini agar tidak mengganggu fokus para peserta tes. Yang kelima, hendaknya sudah ditentukan terlebih dahulu sanksi atau hukuman apa bagi para peserta tes yang berlaku curang. Dan yang keenam atau yang terakhir dari teknik pelaksanaan tes adalah siapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Itu tadi teknik pelaksanaan tes tertulis. Terdapat 6 poin yang harus dijalankan. Selanjutnya adalah teknik pelaksanaan tes lisan.
tes lisan atau mungkin biasa dikenal dengan tes wawancara dan sebagainya memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah menyiapkan pedoman atau jawaban yang benar. Hal ini agar kita tahu seberapa skor ketika si peserta tes sudah menjawab pertanyaan. Dan yang kedua, hendaknya jangan menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Dan yang ketiga dari teknik pelaksanaan tes lisan adalah penguji hendaknya jangan sekali-kali memberikan kode-kode tertentu yang sifatnya menolong peserta didik tertentu. Yang keempat, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Dan yang kelima, menentukan waktu berapa lama bagi tiap-tiap peserta tes dalam menjawab pertanyaan. Dan yang keenam atau yang terakhir dari teknik pelaksanaan tes lisan adalah diusahakan dalam pelaksanaan tes lisan berlangsung secara individual. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan tes objektif. Demikian video ini, semoga bermanfaat.